seperti kasus-kasus hari ini yang terjadi, baik azan dan lain sebagainya. Permasalahan azan misalkan dengan running text misalkan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Di dalam aturan tidak ada masalah, secara syariat tidak membatalkan. Secara syariat itu tidak ada masalahnya sama sekali. Bahkan hukumnya itu dikatakan mubah. Masalahnya bukan masalah mubahnya, bagaimana etik itu terhadap azan itu. Artinya apa? Etika. Bagaimana bisa etika seorang muslim terhadap azan tersebut? Apakah ini yang disebut dengan toleransi? Kan itu menjadi masalah kita hari ini. Apakah itu bagian daripada toleransi? Mereka tidak pernah nuntut untuk diberhentikan azan. Tapi mengapa umat muslim justru yang sibuk ingin menghentikan azan, menggantikan dengan running text? Itu saja permasalahan kita, bukan yang lain. Jadi sederhana. Mengapa non muslim tidak pernah nuntut sementara kita muslim nuntut? Sama, Pak. Salah satu sarana pendangkalan itu begitu. Artinya apa? Hari ini kita mengaminkan perbuatan yang mohon maaf keluar daripada etik. Atau kita umat muslim disuruh untuk mengamini perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Memang tidak ada masalah. Tapi besok bukan hanya itu lagi yang mereka buat. Lebih daripada itu. Hari ini kita dijauhkan, besok kita disuruh meninggalkan. Hari ini kita disuruh menjauh daripada nilai agama, besok kita disuruh meninggalkan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di maghrib ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian Allah dekatkan kita kepada Allah. Anak-anak yang saleh dan saleha yang selalu taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita akan mencoba mengkaji satu kitab judulnya Nawaqidul Islam, yang membatalkan keislaman seseorang. Jadi ada beberapa poin yang harus kita pelajari, yang kita harus ketahui. Maka apa keharusan dan kewajiban kita untuk mengetahui agar kita tak terjerumus dalam kesalahan yang fatal atau kita keluar daripada Islam. Konsekuensi orang yang bersyahadat itu konsekuensinya adalah mereka sudah masuk ke dalam Islam. Tapi ada konsekuensinya bagi mereka yang sudah masuk ke dalam Islam itu adalah menjalankan syariat Islam. Itu konsekuensi. Maka kita ini disebut dengan orang yang terbebani, mukallaf namanya. Setelah dia balik, seseorang tadi balik dan beragamakan Islam, maka di atas umur baliknya tadi, mulai dia balik sampai ke atas, maka dia mukallaf. Mukallaf itu adalah orang-orang yang terbebani. Dibebankan oleh apa? Dibebankan oleh syariat Islam. Jadi otomatis
Kita dibebani oleh syariat. Artinya apa? Terikat kepada kita satu hak dan kewajiban. Hak kita kepada Allah dan kewajiban kita juga kepada Allah. Allah punya, ketika kita berbicara hak, Allah punya kewajiban terhadap kita. Tapi ketika kita berbicara haknya Allah, itu kita punya kewajiban kepada Allah. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami. Jadi dua konsep, bukan dua konsep, ada beberapa konsep dalam Islam itu yang harus kita pahami ketika kita sudah bersyahadat itu tadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika orang bersyahadat itu bukan tidak menutup kemungkinan dia keluar daripada Islam. Bukan tidak mungkin. Tapi bisa jadi dia terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang cenderung mengantarkan dia keluar daripada Islam. Dia ada dua pemahaman. Satu yang membatalkan syahadat. Maka konteks yang membatalkan syahadat ini bisa mengeluarkan seseorang daripada Islam. Atau serendah-rendahnya dia kufur. Itu serendah-rendahnya dia kufur. Dia tak keluar daripada Islam tapi dia kufur. Lah kalau dia sudah kufur tapi dia tidak keluar daripada Islam, pada aspek itu dia tidak bernilai di hadapan Allah. Nah, sekarang kita akan coba mengkaji ada beberapa poin yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Dan ini penting. Kita akan mulai dari nomor yang ke-10. Di nomor yang ke-10 itu, seorang ulama bernama Abdul Wahab At-Tamimi berkata, kata beliau paling tidak ada 10 poin yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Kita mulai dari nomor 10 sampai ke nomor 1. Kita mulai dari nomor 10. Di nomor yang 10 itu kata beliau, al-i'radu an dinillah. Ada orang yang berpaling dari agamanya Allah. Konsep keberpalingan itu perlu kita kaji terlebih dalam. Ketika kita berbicara al-i'radu an dinillah, berpaling daripada agama Allah, ada beberapa pemahaman. Berpaling yang pertama, dia keluar daripada Islam. Bahasa lainnya murtad. Kata Nabi di dalam hadisnya itu, setidaknya salah satu di antara 3 poin yang menyebabkan halalnya darah manusia itu. Darahnya halal, artinya boleh dibunuh dan lain sebagainya. Dalam Islam, merujuk kepada hadis Nabi tadi, itu salah satunya adalah irtadda an dinihi. Dia keluar daripada Islam. Dia keluar. Tapi tak berlaku dalam undang-undang. Maksudnya apa? Ketika dia dalam undang-undang kita, dia keluar daripada Islam misalkan, kita tak boleh bunuh dia. Tapi dalam Islam boleh. Dalam Islam boleh. Dia keluar dari Islam, kemudian kita bunuh dia, darah dia halal, irtadda karena dia dah keluar dari Islam. Tapi dalam undang-undang tak boleh, terjaga. Setiap jiwa manusia itu terjaga. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ini konteks. Nah, itu pemahaman pertama, al-i'radu an dinillah. Dia keluar daripada Islam atau berpaling daripada Islam, bahasa lainnya disebut dengan murtad. Tapi ada pemahaman lain, apa yang disebut dengan al-i'radu an dinillah? La yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Dia berpaling dari nilai-nilai agama. Dia tak mau mempelajari nilai-nilai Islam. Artinya begini, dia Muslim. Ini Bapak Ibu akan banyak perhatikan begini. Ketika ada non-Muslim, tiba-tiba dia masuk ke dalam Islam. Jatuhnya apa? Mu'allaf. Ketika seorang mu'allaf, itu sebenarnya ketika dia sudah bersyahadat, dan dia mu'allaf masuk ke dalam Islam, dia diwajibkan untuk mempelajari agama Islam. Sama kita juga. Hukum mempelajari agama Islam, hukumnya apa? Wajib. Hukum mempelajari fisika, mempelajari kimia, mempelajari kedokteran, mempelajari teknik, apa hukumnya? Apa Pak? 2 paling tidak hukum tersebut. Paling tidak. Yang pertama fardu kifayah. Kalau misal tak ada orang yang mempelajari ilmu kedokteran, maka hukum mempelajari ilmu kedokteran itu jadi wajib. Namanya fardu kifayah. Yang lain tak wajib kalau sudah ada. Yang kedua sunnatun muakkadah. Jadi ilmu-ilmu yang lain selain daripada ilmu agama Islam itu, maka hukumnya tergantung.
fardu kifayah bisa, atau kemudian sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi untuk agama Islam tidak. Wajib bagi setiap umat muslim itu mempelajari agama Islam, itu hukumnya wajib. Maka apa hukum membaca Quran? Hukum baca Quran apa? Bagi orang yang sudah muslim dan mukmin berpegang teguh kepada Al-Quran, hukumnya wajib. Mempelajarinya pun juga wajib. Tapi dalam pandangan para ulama, hukum membaca dia sunnah. Sunnah, tapi sunnah di sini itu untuk mendapatkan pahala harian. Tapi kewajiban mempelajarinya bagi seorang muslim untuk berpegang teguh kepada dia wajib. Maka jangan salah. Ini cara memahaminya begitu. Makanya ketika ada orang, aku muslim, tapi aku tak pernah baca Quran. Di dalam hadis Nabi itu ada. Kata Nabi, permisalan orang-orang yang beriman. Mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an. Ada permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Quran. Dia seperti utrujah. Utrujah itu artinya begini. Buah utrujah itu rasa dia dari luar itu rasa dia harum, wangi, dan rasa dia manis. Ini buah, itu orang mukmin. Tapi ada kata dia mukmin tapi tak baca Quran. Wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran kamathali tamar, seperti buah kurma. Di luar dia tak berbau, tapi dalam dia manis. Nah, pengibaratan orang-orang seperti ini. Tetapi umat muslim itu digolongkan, paling tidak ada 3 golongan. Satu dia mukmin, yang kedua dia muslim, yang ketiga dia fasik. Dia ada mukmin, orang mukmin, beriman dia kepada Allah, Islam dan mukmin. Beriman dia sudah Islam, dia beriman. Yang kedua ada orang Islam saja. Dan Islam saja ini banyak. Ada yang Islam KTP. Mungkin dia tak munafik tapi bisa jadi fasik. Tapi ada yang kedua dia fasik, dia muslim tapi dia tak beriman tapi dia fasik. Dan bisa terjerumus pada yang selanjutnya, munafik. Itu yang ditakutkan. Jadi tingkatan orang-orang yang berislam itu seperti itu. Ada yang musyrik, ada yang fasik, ada yang kemudian munafik. Bahkan ada yang keempat, kafir. Artinya ketika dia sudah keluar daripada Islam, al-i'radu an dinillah. Nah, ini penting untuk kita pahami. Kata Nabi hadis tadi, maka kata Nabi ada juga orang munafik yang baca Quran. Wa mathalul munafiq yaqra'ul Quran. Ada permisalan orang munafik tapi baca Quran. Memang tingkah laku dia munafik, dia sering dusta, dia sering berbohong, dia sering melakukan pengingkaran, tapi dia muslim. Tapi dia baca Quran. Ada orang munafik yang baca Quran tuh ada. Orang muslim tapi dia baca Quran memang tujuannya untuk menghancurkan Islam atau menjauhkan umat muslim daripada nilai-nilai keislaman, itu ada, namanya munafik. Dan itu ada. Sudah ada daripada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka seperti apa? Mereka seperti buah yang di luar dia tercium bau harumnya, tapi di dalam dia seperti busuk. Buah dia busuk. Tapi ada orang munafik tapi tak baca Quran, lebih parah lagi kata Nabi. Sudah bau dia busuk, rasa dia pahit. Itu orang munafik yang tak mau baca Quran. Dan ini adalah golongan-golongan. Nah, maka ada orang-orang muslim mengaku beriman, itu mengaku namanya. Muslim tapi dia mengaku beriman. Hati dia, agama dia Islam, tapi hati dia tidak Islam. Gimana coba tuh menafsirkannya? Dia beragamakan Islam, tapi hati dia tidak Islam, hati dia tidak beriman. Kalau bahasa para ulama disebut dengan orang munafik itu izharul Islam wa ibtalul kufri. Dia muslim tapi dia sembunyikan kekufuran dia, kekafiran dia. Itu yang kita tidak inginkan. Maka kata Allah itu, orang yang berislam la yata'allamhu wa la ya'mal bihi. Dia sudah tidak mau, mohon maaf, dia sudah tidak mau mempelajari ilmu agama, dia juga tidak mau mengamalkan itu. Ya gimana dia mau mengamalkan agama tersebut sementara dia tidak mempelajari ilmu tersebut? Dan itu tidak mungkin nyambung gitu. Nah, ini penting untuk dipahami Bapak Ibu. Maka hukum mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak itu wajib.
Dan itu adalah menjadi pegangan bagi orang tua. Maka dan ini Bapak Ibu punya konsekuensi. Orang yang tidak mempelajari ilmu agama dan tidak mengajarkan ilmu agama kepada anaknya, itu termasuk dalam kategori pengkhianat agama. Jadi pengkhianat dia di hadapan Allah. Bapak Ibu tidak mau mengajarkan anak agama, itu tandanya pengkhianat. Berkhianat dia kepada amanahnya Allah. Allah memberikan amanah kepada kita anak, agar kita bisa memberikan pendidikan yang baik kepada dia. Baik pendidikan kehidupan dia, pendidikan agama dan lain sebagainya. Yang punya peran penting dalam memberikan pendidikan agama kepada anak bukan guru. Bukan guru ngaji. Bukan yang lain. Tapi yang paling utama memberikan peran pendidikan agama kepada anak, orang tua. Maka ketika anak lahir tuh jangan kenalkan yang lain selain daripada Tuhannya. Jangan kenalkan yang lain selain daripada Tuhan dia. Allah jangan kenalkan. Kenalkan dia kepada Allah, kenalkan dia kepada Rasulnya, kenalkan dia kepada kitabnya. Itu penting Bapak Ibu. Anak lahir belum apa-apa sudah dikenalkannya dengan TikTok. Ini masalah kita hari ini itu Pak. Dikenalkannya dengan Instagram. Diajaknya pula anaknya baru umur 2 tahun, 3 tahun untuk joget-joget Pak. Itu bukan al-i'radu an dinillah, itu lebih parah itu. Bukan hanya keluar daripada agama lagi, bukan keluar dari ajaran agama lagi, sudah memang tidak diajarkan. Memang tak ada dalam agama ajaran seperti itu. Nah, itu yang kedua. Jadi pemahaman pertama al-i'radu an dinillah itu orang yang murtad daripada Islam. Yang kedua, pemahaman kedua, orang-orang yang tidak mempelajari ilmu agama Islam dan tidak mau mengamalkan dia. Yang ketiga, dia mempelajari ilmu agama tapi tidak mau mengamalkannya. Nah, sekarang yang paling banyak yang mana? Nomor 1, 2 atau 3? Nomor berapa Pak? Nomor 3 kata Bapak. Banyak yang belajar ilmu agama, tapi yang mengamalkan ilmu agama itu sedikit. Ada alasannya mengapa mereka tidak mengamalkan. Ada 2 alasan paling tidak. Alasan pertama dia tidak mengamalkan itu karena apa? Karena mohon maaf, kadang-kadang regulasi agama ini berbenturan dengan kepentingan dia. Jadi kalau regulasi, peraturan agama itu berbenturan dengan kepentingan dia, dia tinggalkan itu aturan agama, dia pakai itu kepentingan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa penyebab orang yang tidak mau mengerjakan atau mengamalkan apa yang sudah dia pelajari? Yang kedua apa? Karena orang yang mempelajari itu tidak mengerti dengan apa yang dia pelajari. Sekarang yang banyak nomor 1 atau nomor 2? Orang yang mempelajari agama mengerti tapi tidak menjalankan atau tidak mengamalkan tadi, dia ada beberapa poin, ada 2. Yang pertama karena dia bertentangan dengan kepentingan. Yang kedua, dia memang tidak paham dengan apa yang dia pelajari. Sekarang yang banyak yang mana? Yang 1 atau nomor 2? Hari ini yang banyak nomor 1 banyak, nomor 2 juga banyak. Coba bayangkan itu Pak. Orang yang punya kepentingan karena berbenturan dengan kepentingan dia tak mau jalankan itu Pak. Ribet kata dia. Maka orang akan pilih yang mudah-mudah saja. Mohon maaf, kita ambil contoh misalkan. Ketika Bapak Ibu belajar wudhu. Di dalam belajar wudhu itu ada paling tidak beberapa mazhab. Yang paling mudah mazhab Imam Abu Hanifah misalkan dalam berwudhu itu. Ribet kali pakai Syafi'i, udahlah pakai mazhab Imam Abu Hanifah sajalah gitu. Sesuai dengan kepentingan dia. Bolehkah demikian? Kalau kita tahu ilmu tak salah, tapi kalau kita tak tahu ilmu itu muskilah. Paham Bapak Ibu ya? Kalau kita tahu ilmu berwuduk tadi dalam 4 mazhab itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita berniat untuk mencari kemudahan, kita berniat untuk mempermainkan, maka orang seperti ini disebut dengan talfik dan hukumnya haram. Jadi tidak bisa Bapak Ibu sembarangan kita dalam beribadah itu. Maka kata Nabi dalam riwayatnya itu, kata Nabi kelak di akhir zaman akan muncul, kata Nabi, la taqumu sa'ahat tatar'ubadun juhal. Ada orang-orang beribadah tapi tidak berilmu gitu deh. Nah, ini konteks yang tadi Pak. Pemahaman yang ketiga tadi. Ada orang mengamalkan ilmu tapi dia tak tahu ilmunya. Dia main belajar saja ibadah. Dia solat saja. Kan ini dapat pengamalan. Tapi dia tak tahu ilmu solat itu bagaimana. Tangan itu bagaimana. Rukuknya bagaimana. Itu ada. Sehingga mohon maaf kadang-kadang dengan keras kepala dia ditegur tak mau. Diingatkan tak mau. Dibenarkan tak mau. Ini muskilah kita hari ini. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya.
Itu masuk dalam kategori al-i'radu billah. Andinillah, al-i'radu andinillah. Mereka sedang keluar daripada agama Islam. Apa dalilnya? Kata Nabi, kata Allah di dalam Al-Quran, dalam surat As-Sajdah ayat 22. Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Sekarang saya akan konversikan dengan keadaan kita hari ini. Kita konversikan dengan keadaan kita hari ini. Dulu Bapak Ibu, pernah ada orang yang sakit telinga dengar azan. Dengar ya? Pernah ya Bapak Ibu ya? Ketika ada aturan muncul begini, ada keluar aturan, boleh azan tapi tidak boleh pakai mic luar. Itu yang dengar siapa? Jadi azan itu tujuannya apa? Azan itu tujuannya memanggil. Kalau dalam mic dalam sini, itu yang dengar siapa? Atau boleh azan tapi tidak usah pakai mic. Itu makin parah apa tidak itu? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu sama dengan maksud ayat tadi. Waman azlamu, siapa kata Allah yang paling zalim di antara kalian daripada orang-orang yang mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Dibacakan ayat Al-Qur'an kepada mereka tapi mereka berpaling gitu. Tak mau menggunakan dia. Kemudian dikatakan inna minal mujrimina muntaqimun, itu sesungguhnya mereka orang-orang yang mujrimin, pelaku jinayat, pelaku dosa. Kata Allah begitu. Adakah yang lebih berbahaya daripada itu? Adakah yang lebih zalim? Kata Allah tidak. Kenapa? Karena mereka zalim kepada Allah. Karena mereka berpaling dari Allah. Karena mereka berpaling dari nilai-nilai agama. Nah, ini penting Bapak Ibu untuk kita pahami. Karena hari ini Bapak Ibu memang isinya begitu. Bagaimana membuat kita umat muslim ini berpaling dari nilai-nilai agama. Mereka akan sisipi. Memang sudah menjadi sunnatullah keberpalingan umat muslim kelak di akhir zaman daripada nilai-nilai agama. Sudah menjadi sunnatullah. Artinya apa? Sudah disampaikan oleh Allah di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Keberpalingan umat muslim daripada nilai-nilai agama Islam. Itu sudah disampaikan. Tetapi ini dimanfaatkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani sebagai sarana pendangkalan akidah. Sebagai sarana untuk menjauhkan kita daripada nilai-nilai agama. Nah, itu penting untuk Bapak Ibu. Dan itu terstruktur. Artinya sudah diukur, sudah disesuaikan. Sudah dibuat bagaimana caranya kita menjauh daripada nilai agama. Seperti kasus-kasus hari ini yang terjadi. Baik azan dan lain sebagainya. Permasalahan azan misalkan dengan running text misalkan. Itu sebenarnya tidak ada masalah. Di dalam aturan itu tidak ada masalah. Secara syariat tidak membatalkan. Secara syariat itu tidak ada masalahnya sama sekali. Bahkan hukumnya itu dikatakan mubah. Masalahnya bukan masalah mubahnya. Bagaimana etik itu terhadap Al-Quran. Etik terhadap azan itu. Artinya apa? Etika. Bagaimana bisa etika seorang muslim terhadap azan tersebut? Apakah ini yang disebut dengan toleransi? Kan itu menjadi masalah kita hari ini. Apakah itu bagian daripada toleransi? Mereka tidak pernah nuntut untuk diberhentikan azan. Tapi mengapa umat muslim justru yang sibuk ingin menghentikan azan, menggantikan dengan running text? Itu saja permasalahan kita, bukan yang lain. Jadi sederhana. Mengapa non muslim tidak pernah nuntut sementara kita muslim nuntut? Sama Pak. Salah satu sarana pendangkalan itu begitu. Artinya apa? Hari ini kita mengaminkan perbuatan yang mohon maaf keluar daripada etik. Atau kita umat muslim disuruh untuk mengamini perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran kita. Memang tidak ada masalah. Tapi besok bukan hanya itu lagi yang mereka buat. Lebih daripada itu. Hari ini kita dijauhkan, besok kita disuruh meninggalkan. Hari ini kita disuruh menjauh daripada nilai agama. Besok kita disuruh meninggalkan agama. Berat Bapak Ibu. Muskilahnya berat. Masalahnya itu besar. Sehingga bukan hanya sebatas, mohon maaf. Bukan hanya sebatas persoalan running text. Tapi bagaimana cara kita menghargai nilai-nilai yang terkandung di dalam azan itu. Bayangkan Bapak Ibu. Umat muslim senang mendengarkan azan. Dan itu menjadi sebuah hal yang memang ciri khas umat muslim ketika mendengarkan azan. Tapi tiba-tiba mendengarkan azan tidak mendengar. Tapi tiba-tiba running text. Siapa yang mau tengok? Boro-boro yang mendengarkan saja. Tidak datang apalagi nengok. Yang mendengarkan azan saja belum tentu datang ke masjid. Bagaimana kalau cuma menengok saja?
Bisa jadi itu menjadi persoalan bagi kita. Artinya yang kita permasalahkan bukan running text-nya, tapi bagaimana nilai yang terkandung itu seolah-olah digeser. Seolah-olah ada unsur penggeseran nilai-nilai daripada agama. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dan itu kata Nabi, kata Allah di dalam Al-Quran, minal mujrimina muntaqimun. Artinya apa? Sesungguhnya kami akan menghukum mereka dan mereka dikategorikan para pendosa. Gitu. Jadi berat Bapak Ibu. Nah, apakah ada perbuatan-perbuatan yang memang cenderung untuk berpaling daripada agama? Ada. Yang seperti kita sampaikan tadi. Misal begini. Kalaulah pemahaman kita terhadap berpalingnya seseorang daripada nilai agama itu kita pahami pada nomor yang kedua, la yata'allamuhu wa la ya'mal bihi. Dia tidak mau mempelajari agama, kemudian dia justru tidak mengamalkannya. Contohnya apa? Contohnya hari ini orang tak suka belajar agama. Orang sukanya belajar fisika, teknik, kedokteran. Sekarang boleh coba. Bapak Ibu besok tanya anak-anak, nak mau sekolah di mana setelah selesai ini? Wah, aku mau kedokteran, Bu. Mau sekolah mana? Aku mau teknik. Sekarang tanya, nak mau kemana? Mau ke Fakultas Agama Islam. Sedikit sekali yang berbicara begitu. Yang banyak berbicara mau kemana nanti? Nak, aku mau jadi astronot, Pak. Mau jadi apa nanti cita-citamu? Aku mau jadi kedokteran, ahli bedah, dokter kucing, misal dan lain sebagainya lah. Tapi sedikit kita mendengarkan anak-anak hari ini, aku mau jadi daimah, aku mau jadi guru ngaji, aku mau jadi yang memberikan ilmu agama. Itu jarang Pak, sudah. Makanya di Kemenak itu sekarang, di Kementerian Agama itu sekarang sedang buka besar-besaran untuk guru ngaji. Mohon maaf, guru pendidikan agama Islam. Saking tak adanya mau datang lagi Pak. Bayangkan, cara penggeserannya itu banyak. Hari ini begitu kita melihat. Sehingga mohon maaf, keprihatinan kita terhadap itu harusnya tumbuh. Mengapa? Apa penyebabnya? Banyak sebab, banyak. Karena ini yang disebut dengan mulai bergesernya nilai-nilai. Jadi sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Maka kita yang punya peran Bapak Ibu untuk menjaga. Contoh yang pertama. Sekarang ada contoh yang kedua, orang yang tidak mempelajari ilmu agama dan dia tidak mau mengamalkan dia. Banyak contohnya lagi, banyak. Kita ambil contoh yang lain. Ketika hukum adat dan kemudian hukum undang-undang ini sudah menjadi lebih daripada hukum agama. Hari ini orang tidak mau berpanutan pada hukum agama lagi. Semuanya berpatokan kepada undang-undang atau hukum adat. Lebih tinggi kadang-kadang hukum adat daripada hukum agama. Artinya apa? Mereka mengamalkan? Tidak, mereka tak mengamalkan. Apa yang paling sederhana Pak Ustaz? Ada yang paling sederhana. Ketika kita hidup di dalam rumah tangga, bagaimana cara kita mengamalkan nilai-nilai agama kepada anak istri kita? Bahkan hari ini banyak orang yang tidak mengamalkan nilai-nilai itu dalam rumah tangga. Mau anak dia sholat tak urus. Mau anak dia rajin sedekah atau tak sedekah tak urus. Mau anak dia bisa ngaji atau tak bisa ngaji tak urus. Yang penting anakku bisa belajar bahasa Inggris. Bapak Ibu boleh perhatikan hari ini belajar bahasa Arab kosnya cukup murah. Belajar bahasa Inggris kosnya berapa? Bahkan mohon maaf, belajar bahasa Inggris itu bisa kosnya itu, kami pernah tanya, itu bisa sampai 10 juta. Tapi coba belajar guru ngaji, 20.000 saja ditarik dari anak itu, udah mahal tuh kata dia. Coba bayangkan. Padahal guru mengajarkan mereka ngaji agar anak dia bisa selamat dunia akhirat. Tapi bahasa Inggris, mohon maaf. Kita tidak mencela apapun Bapak Ibu. Tapi kita ingin mengambil perbandingan. Bagaimana perlakuan terhadap agama dan bagaimana perlakuan terhadap yang non-agama. Itu menjadi persoalan kita hari ini. Artinya apa? Kita masih diperangi dengan kondisi-kondisi seperti ini. Orang tidak khawatir anaknya tidak bisa sholat Pak. Tidak khawatir. Orang tidak khawatir anaknya nggak bisa ngaji. Orang tidak khawatir nengok anaknya tak bisa bahasa Arab. Orang tak khawatir nengok anaknya tidak bisa ngapa-ngapain itu tentang agama. Tidak khawatir dia. Tapi mereka justru khawatir kalau anaknya tidak bisa bahasa Inggris. Anaknya tidak bisa matematika. Anaknya tidak bisa pokoknya yang berbau hal-hal demikian itu mereka khawatir. Sehingga mohon maaf dileskanlah anaknya. Les privat gitu ya.
diprivatkan anaknya pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang dia lupa gitu. Sesungguhnya pelajaran agama itu jauh lebih penting daripada itu. Kenapa? Karena kita tak memahami konsep hukum daripada mempelajari ilmu agama. Baik, itu yang pertama. Yang ke-10, mohon maaf. Sekarang yang ke-9, kita menurun. Apa yang ke-9 itu yang bisa menyebabkan seseorang keluar daripada Islam? Man i'taqada anna ba'dhan nasi la yajibu alaihi ittiba'u sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengingkari sunnah Nabi. Nah, ini bahasa sederhananya. Orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi itu masuk dalam kategori bisa mengeluarkan dia daripada Islam. Artinya apa? Syahadat itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pengakuan syahadat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan. Berarti ikrar kita adalah menjalankan semua yang disampaikan oleh Nabi dalam bentuk sunnah dia. Loh, kalau kami tak menjalankan sunnah dia bagaimana? Ya tak ada masalah. Dia tak dapat sunnah dia. Tapi bagaimana kalau kami mengingkari dia? Itu yang disebut dengan konsep tadi, Pak. Orang yang yakin bahwa sunnah Nabi itu tak berpengaruh pada diri dia. Paham Bapak Ibu ya? Ini sunnah Nabi. Minum dengan duduk itu sunnah. Minum tangan kanan itu sunnah. Alah, biasa aja. Mereka justru mengingkari sunnah itu. Ketika mereka tak menjalankan, itu berarti mereka sebenarnya sedang terjerumus dalam pengingkaran. Meskipun tidak sampai mengingkari. Mereka tidak yakin bahwa sunnah Nabi itu bisa mendatangkan pahala bagi dia. Tak yakin bisa mendatangkan manfaat bagi dia. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Kira-kira apa yang disampaikan Nabi itu hari ini terbukti secara ilmiah atau tidak? Kita ambil contoh. Minum dengan duduk. Minum duduk. Ada enggak sekarang dokter yang meneliti tentang manfaat minum duduk? Ada. Sudah terbukti. Apa buktinya? Orang yang minum dengan duduk jauh lebih sehat daripada orang yang minum dengan berdiri. Dan itu banyak dokter yang meneliti. Satu. Makan dengan tangan kanan. Terujikah secara ilmiah? Teruji di seluruh dunia. Bahwa karakter sopan santun etika itu lebih dipandang ketika seseorang makan dengan tangan kanan ketimbang dengan tangan kiri. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi ada orang yang tak suka begitu tuh. Tidak senang dia dengan sunnah-sunnah begitu. Kalau dia tak senang, artinya dia tidak mau menjalankan, berarti dia tidak menjalankan sunnah. Kalau dia tidak menjalankan sunnah, dia tidak dapat pahala sunnah. Yaitu sebenarnya di dalam Islam pun tidak ada masalah. Kalau dia tidak menjalankan, tidak dosa. Tapi kalau dia mengingkari dan dia mengajak orang lain untuk menzalimi baginda Nabi melalui sunnahnya, maka orang seperti ini disebut dengan pengingkaran. Mengingkari baginda Nabi Muhammad SAW. Secara hukum dia tidak berakhlak dengan Nabi. Dia tidak berakhlak dengan Nabi. Bisakah terjerumus dalam pembatalan syahadat dia? Bisakah dia menyebabkan dia keluar daripada Islam? Kalau dia ingkar keluar, batal satu syahadat dia. Kalau batal satu syahadat dia mengingkari baginda Nabi Muhammad SAW, syahadat dia tidak sempurna. Kalau syahadat dia tidak sempurna, secara otomatis dia keluar daripada Islam. Boleh Pak, silakan Pak. Boleh sambil jalannya Bapak Ibu yang mau tanya silakan langsung. Masya Allah. Betul. Baik. Terjerumus dalam konteks tadi apa tidak gitu ya? Betul. Mengingkari atau tidak gitu ya? Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Saya termasuk orang yang kena itu Bapak Ibu. Jadi saya termasuk kelas
Saya mau nyebutnya agak segan juga kan, tapi tidak apa-apa lah. Dulu ada itu adalah dosen saya dulu. Jadi saya masuk kelas karena saya berjenggot. Apa kata dia, itu jenggot kambing dulu. Jadi saya ini dipanggil kambing gara-gara pakai jenggot. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam bahasa lain begini, Nabi kata dalam hadisnya itu sibabul muslimin fusuk wa qitaluhu kufrun. Mencela umat muslim itu fasik. Kemudian membunuh umat muslim kafir. Kemudian dalam riwayat yang lain itu disebutkan, bahkan oleh para ulama itu ulama hadis mencoba mentafsirkan maksud daripada hadis tersebut. Salah satu daripada perbuatan yang bisa menjatuhkan seseorang dalam perbuatan yang i'tikad atau bisa disebut dengan ingkar sunnah, itu ketika mereka mencela baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai sini paham Pak ya? Mencela baginda Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya adalah, kalau dia mencela sunnahnya, dia tidak mencela Nabi, tapi dia mencela sunnahnya. Apa kata Nabi? Yang mencela sahabatku, dia mencelaku. Yang mencela sunnahku, dia mencela diriku, kata dia. Jadi sama dengan dia mencela. Meskipun dia berniat bermain, meskipun dia berniat main-main atau bersendagurau, haram bagi seorang mukmin bersendagurau atau menjadikan sunnah Nabi itu permainan dan sendagurau. Itu tidak boleh. Sekalipun untuk bercanda. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Artinya apa? Jenggot ini yang sering dijadikan bahan pelecehan. Celana cingkrang, kemudian cadar, itu kan dijadikan sebagai satu sarana pelecehan atau pengolok-olokan. Yastahzi'u bihi. Kata Allah, mereka yang mengolok-olok nabiku, mereka sedang mengolok-olok Allah juga, sama. Artinya apa? Satu penyakit yang tertanam dalam diri mereka Pak, munafik. Apa namanya? Munafik. Itu mesti munafik. Karena orang yang ingkar kepada sunnah Nabi terjerumus dalam perbuatan munafik. Nah sekarang pertanyaannya, apakah orang seperti itu terjerumus dalam kekufuran? Bisa jadi terjerumus. Kenapa bisa jadi? Kalau dalam hati dia ada pengingkaran jenggot. Dia kata jenggot itu tidak sunnah Nabi. Dia kata jenggot itu tidak sunnah Nabi. Berarti dia sedang terjerumus dalam ingkar sunnah. Bisa menyebabkan batal dia syahadat dia. Pada amal itu. Pada amaliyah jenggot dia sedang batal syahadat dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu maksudnya. Tapi dia tidak dihakimi sebagai kafir, tak. Cuma dia kufur. Karena dia ingkar kepada sunnah Nabi. Maka Bapak Ibu yang tidak suka dengan misalkan cadar, tidak usah. Tidak apa-apa kalau Bapak Ibu tak mau, misalkan ibu-ibu tak mau pakai cadar, tidak masalah. Tapi jangan katakan cadar itu tidak sunnah Nabi. Karena cadar itu sunnah Nabi. Bahkan Imam Syafi'i mewajibkan. Bahkan Imam Ahmad ibn Hanbal, jenggot ini bagi Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal hukumnya wajib. Bagi ulama yang lain hukum berjenggot itu sunnah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, mohon maaf, ada orang yang mengatakan bahwa jenggot ini tidak sunnah, dia sedang mengingkari sunnah Nabi. Ada orang yang tidak punya jenggot sama sekali, bahwa memang tidak berjenggot, jangan dibahas. Karena itu fitrah, maklumi. Artinya apa? Memang ada orang yang memang tidak bisa tumbuh jenggot. Tidak mungkin itu yang kita bahas. Tidak mungkin pula dikerik sampai begini kulitnya hilang. Kan tidak mungkin. Ada orang yang memang tidak keluar jenggot, ada orang yang bisa keluar jenggot. Yang dimaksudkan adalah yang sesuatu yang tumbuh jenggot, dia tumbuh tapi kemudian dicukur habis-habisan. Itu dia sedang tidak suka dengan sunnah Nabi itu. Jadi salahkah kami mencukur jenggot itu Pak Ustaz? Kalau secara hukum dia tak senang dengan sunnah. Secara hukum. Tapi kira-kira boleh nggak kami kalau tidak berjenggot? Dalam pandangan ulama yang lain ada yang membolehkan. Tak masalah kalau tak pakai jenggot. Tapi saya mengatakan, kalau saya mengatakan hukum berjenggot itu sunnah, ambillah pahala sunnah itu tadi. Belum tentu pahala yang lain kita dapat. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Yang bermasalah adalah mengingkari. Nah yang disebut seperti yang ditanya Bapak tadi, itu masuk dalam pelecehan. Melecehkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi sebegitunya Pak Ustaz? Iya, memang harus begitu. Maka bagi saya ketika guru saya melecehkan saya dengan jenggot, mereka mengatakan itu jenggot kambing. Saya manusia dan saya berjenggot. Dan saya mengatakan jenggot itu sunnah Nabi. Artinya apa? Dia tidak suka dengan orang yang pakai jenggot.
Memang dia yang melecehkan saya ketika itu memang tidak pakai jenggot karena memang tidak suka dengan jenggot. Maka ketika diajak berdiskusi apakah jenggot itu sunnah, dia tidak mengatakan bahwa jenggot itu sunnah. Yang mau pakai jenggot silakan, yang enggak ya sudah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik, silakan Pak. Berlakukah setengah gila? Baik, pertanyaannya setengah gila ini bagaimana? Ah, oke gitu. Ah, baik, itu setengah gila namanya Pak. Jadi gini Bapak Ibu. Jadi setengah gila ini bisa pemahamannya banyak ya, banyak sekali. Tapi begini saya maksudkan begini, dalam Al-Quran ada juga ya. Oh iya, jadi memang kita tidak bisa menghakimi seseorang itu begini. Ada orang sekolah di pesantren, jaminannya mesti baik, tidak ada. Ya, anggaplah dia sekolah pesantren atau apalah gitu, ada jaminan dia masuk surga? Tidak ada. Aha, tuh. Iya, harusnya. Kalau dia menggunakan akal dia berlaku. Tapi kalau dia tak menggunakan akalnya tak berlaku. Serius Bapak Ibu, kenapa saya katakan demikian? Harusnya dia berfikir. Jadi gini Bapak Ibu, ada orang yang bermain dalam salatnya. Itu sudah dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka munafik. Orang munafik. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Ada orang-orang yang salat main-main malas-malasan. Bukan tak pintar, bukan tak cerdas, bukan tak tahu kata Allah. Tapi memang mereka munafik. Mereka bermain-main dengan hal seperti ini, penting bagi mereka untuk mereka pahami. Tapi bagaimana apakah sampai kepada mereka? Tergantung. Maka tergantung. Tapi insya Allah kalau sering-sering kita bilang kasih tahu, insya Allah bisa tuh Pak. Yang penting kita jangan pernah putus asa memberikan nasihat kepada orang-orang seperti itu. Itu masalahnya. Tapi kalau kita berhenti sekali aja Pak, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan, tak masuk. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Baik Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Hari ini kita butuh ekstra kerja keras untuk memberikan atau mengingatkan saudara-saudara kita yang hari ini mohon maaf bagi kita agak sedikit keluar daripada jalur, ingatkan dengan baik. Pak, latuwo, jangan main-main dia sholat lagi. Akhirnya begitu. Silahkan diingatkan. Tak ada masalah Bapak Ibu. Yang menjadi masalah kita hari ini itu adalah kita sesama muslim tapi kita tak pernah memberikan nasihat dan mengingatkan kepada sesama muslim. Itulah masalahnya kita hari ini. Kenapa Islam itu jauh dari diri kita? Karena memang kita tak punya perhatian terhadap agama. Saya kira itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.